Ada beberapa kelompok yang berdiri dan besar di Indonesia, tapi mengatakan jika pemerintah itu kafir, hormat kepada sang saka merah putih sebagai lambang negara itu adalah musyrik. Pancasila sebagai dasar negara kita adalah syirik. Pemimpin-pemimpin di Indonesia adalah togut, terlalu ekstrim dan sangat miris. Pertanyaannya, kelompok manakah yang suka bersuara seperti itu? Kalau kalian orang-orang yang cerdas, saya tidak akan jelaskan lagi. Dan apakah kalian rela Indonesia dikuasai oleh golongan-golongan seperti mereka? Kalau saya jelas tidak. Permainan politik identitas di Indonesia mungkin sudah sejak lama ada. Namun yang paling mencuri perhatian saya adalah ketika Pilkada DKI 2017. Pilkada terbrutal dan terburuk, dinodai isu SARA yang sangat tidak mencerminkan Pancasila. Berbagai cara dihalalkan untuk mendapatkan DKI 1. Sayangnya, masyarakat banyak yang termakan dengan permainan politik identitas ini. Oleh karena itu, politik identitas ini kerap sekali dikaitkan terhadap satu sosok, yakni Anies Baswedan. Berbicara soal Anies Baswedan, belum lama ini Partai Nasdem resmi mencalonkan Anies sebagai capres untuk 2024 nanti. Menarik bukan? Sayangnya, deklarasi Nasdem ini banyak menuai kritik. Karena pada saat itu Indonesia sedang berduka karena tragedi Kanjuruhan yang menelan ratusan korban jiwa. Dan ditambah lagi hujan deras di DKI Jakarta yang memakan korban 3 anak sanawiyah meninggal akibat tertimpa tembok yang tergerus banjir. Jika kita amati, gerak-gerik manuver Nasdem ini merupakan sinyal bahwa mereka sudah tidak lagi sejalan dengan koalisi pemerintah yang dipimpin Jokowi. Padahal masa jabatan Jokowi sebagai presiden masih lama hingga 2024 nanti. Ditambah lagi, calon yang diusung oleh Nasdem ini, seperti yang saya katakan di awal, tidak bisa dipisahkan dari politik identitas dan merupakan tokoh dari kelompok oposisi yang selama ini gencar menyerang pemerintah. Dan satu lagi, kebebasan yang diberikan Nasdem kepada Anies untuk memilih wakilnya kelak bisa dipastikan pendekatan-pendekatan terhadap kubu oposisi akan makin intens. Jika diibaratkan, Nasdem sedang membangun sebuah jembatan melalui strateginya untuk bisa menyeberang dari pulau koalisi dan berlabuh ke pulau oposisi. Sayangnya, di dalam kabinet saat ini terdapat 3 menteri dari Nasdem. Dan tidak sedikit yang mengecam dan meminta reshuffle terhadap 3 menteri ini. Karena bisa dipastikan, mereka ini sudah tidak sejalan dengan pemerintahan di bawah pimpinan Presiden Jokowi. Ada yang mengatakan politik itu kejam. Hari ini kawan, besok bisa jadi lawan. Sebenarnya, konotasi lawan di sini merupakan hal yang positif. Jika bisa terbentuk suatu kompetisi untuk meningkatkan kualitas untuk kepentingan bersama, bersaing secara sehat, bukan bersaing dengan menyebarkan kebencian yang memicu timbulnya perpecahan. Tidak ada ruang untuk kelompok-kelompok intoleran, kelompok radikal, dan pelaku politisasi SARA. Bagaimanapun juga, sila ketiga dari Pancasila, persatuan Indonesia adalah harga mati.